Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul The Vampire Assistant. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan pemakaman seorang remaja laki-laki bernama Darren. Terlihat semua orang sangat terpukul dengan kepergiannya. Namun yang mengejutkan, ternyata Darren masih hidup. Dia bahkan terlihat di dalam peti mati sedang bermain video game. Adegan kemudian beralih ke flashback dan Darren menjelaskan betapa indahnya kehidupannya. Ia sangat populer di sekolah, memiliki teman-teman yang keren dan siswa pintar yang selalu membuat kedua orang tuanya bangga. Satu-satunya hal yang negatif yang dimilikinya adalah sahabat masa kecilnya bernama Steve. Suatu hari di sekolah, Steve meyakinkan Darren untuk membolos dari kelas sejarah mereka. Keduanya kemudian pergi ke atap sekolah, di mana Steve menghancurkan beberapa bola lampu dengan melemparinya dengan batu. Dia kemudian menantang Darren untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi, guru sejarah mereka mendengar keributan yang berasal dari atap. Akibatnya, kedua anak itu tertangkap dan orang tua mereka masing-masing dipanggil. Darren dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya yang selalu menganggapnya sebagai anak yang baik. Mereka memarahinya dengan kejam dan juga menghukumnya. Lebih parah lagi, mereka melarangnya untuk berteman dengan Steve dengan alasan bahwa Steve hanyalah seorang anak yang selalu membawa pengaruh buruk. Keesokan harinya, saat berjalan ke sekolah, Darren memberitahu Steve bahwa orang tuanya ingin dia memutuskan persahabatan mereka. Setelah mendengar hal ini, Steve pun marah dan berkata bahwa Darren tidak pernah membela dirinya sendiri. Di saat mereka bertengkar, sebuah mobil limusin tiba-tiba lewat dan seorang pria di dalamnya melempar selebaran di depan mereka. Selebaran itu ternyata adalah sebuah undangan untuk acara sirkus. Selebaran itu mengklaim bahwa sirkus tersebut diadakan setiap 500 tahun sekali. Darren awalnya ragu, akan tetapi Steve mampu membujuknya dan mereka akhirnya pergi ke sirkus tersebut. Malam harinya, Darren dan Steve menyelinap keluar dari rumah mereka dan pergi ke sirkus. Terungkap bahwa kedua anak laki-laki itu memiliki minat yang aneh. Darren adalah penggemar berat laba-laba, sementara Steve terobsesi menjadi seorang vampir. Hingga setibanya di tempat pertunjukan, mereka pun membeli tiket dari makhluk kerdil yang bersembunyi di balik tirai. Namun saat Steve mau membayar tiket, makhluk itu justru menggigit tangannya dan melarikan diri. Saat mereka masuk ke dalam gedung pertunjukan, terungkaplah bahwa pertunjukan itu menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan. Sebagian besar adalah orang-orang dewasa dan orang-orang tua. Pertunjukan pun akhirnya dimulai dan pembawa acara, Mr. Doll, naik ke atas panggung. Dia berterima kasih kepada para penonton yang telah datang. Pertunjukan pertama adalah seekor manusia serigala yang kehadirannya membuat semua orang takut. Mr. Doll mengarahkannya ke arah seorang wanita di antara para penonton dan membuat semua orang semakin ketakutan. Manusia serigala memotong tangan wanita itu, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, tangan wanita itu beregenerasi dan dia berjalan ke arah panggung seolah tidak ada apa-apa. Mr. Doll kemudian memperkenalkannya sebagai Coral Limbs, anggota lain dari pertunjukan ini. Selanjutnya adalah Alexander, seorang pria tanpa tulang rusuk, diikuti Gerda si gigi, wanita yang dapat mematahkan apapun dengan giginya yang sangat kuat. Lalu diikuti Romus, si dua perut yang dapat memakan apa saja melalui dua perutnya. Dia bahkan menelan sepeda roda 3 dan meludahkannya dalam keadaan utuh. Selanjutnya, seorang wanita cantik bernama Madame Truska yang kemudian memanggil Darren ke atas panggung dan memintanya untuk menjadi asisten pertunjukannya. Ketika ia menyentuh wajah Darren, ia merasa ada sesuatu yang terlarang di dalam diri Darren dan mundur. Pertunjukan pun akhirnya berlanjut. Madame Truska memukau para penonton dengan menumbuhkan bulu-bulu di wajahnya dalam sekejap mata. Namun setelah aksinya, ia pun meminta pertunjukan untuk dibubarkan. Namun permintaannya ditolak oleh penampil selanjutnya, yaitu Larten, yang kemudian naik ke panggung bersama dengan laba-labanya bernama Okta. Dia membuat penonton terkesan dengan pertunjukan tariannya. Di sisi lain,
Steve mengenali Larten dari buku tentang vampir dan memberitahukan Darren bahwa Larten sebenarnya adalah vampir bernama Houston. Beberapa momen kemudian, pertunjukan tiba-tiba dihentikan oleh polisi dan warga lokal termasuk guru sejarah Darren dan Steve. Sementara orang-orang berdebat, Darren menyelinap ke belakang panggung dan mencuri Okta. Akan tetapi, ketika dia mencoba untuk pergi, dia dipaksa bersembunyi ketika seseorang memasuki ruangan. Yang mengejutkan, Larten muncul dengan seorang pria tua yang mendiskusikan ancaman yang akan ditimbulkan oleh sekelompok vampir hybrid yang dikenal sebagai The Vampanies. Saat kedua orang tersebut mengobrol, Steve tiba-tiba masuk dan memohon kepada mereka untuk mengubahnya menjadi vampir. Dia mengatakan bahwa dia membenci hidupnya karena dia tidak punya siapa-siapa. Di sini diberitahukan bahwa ternyata ayah Steve sudah lama menghilang sementara ibunya adalah seorang pecandu. Mendengar hal ini, Larten pun mencoba untuk mengiyakan permintaan Steve. Namun sebelum memutuskan untuk mencicipi darahnya, Larten merasa bahwa Steve adalah orang yang jahat. Jadi dia pun menolak untuk mengubah Steve menjadi vampir. Setelah beberapa saat, Larten akhirnya menyadari bahwa laba-labanya telah hilang. Karena takut ketahuan, Darren yang panik akhirnya melarikan diri. Dia kemudian mencapai jalan di mana dia dijemput oleh mobil yang sama yang dia temui sebelumnya. Di dalam mobil tersebut, dua orang pria, Mr. Merlet dan Mr. Tiny, mulai menginterogasinya. Namun segera terungkap bahwa mereka mengambil anak yang salah. Anak yang mereka cari sebenarnya adalah Steve. Jadi mereka pun menurunkan Darren di rumahnya dan menginformasikan bahwa mereka akan menghubunginya. Keesokan harinya, Darren membawa Okta ke sekolah di dalam tasnya dengan harapan dapat menjaganya tetap aman. Namun, bahkan sebelum masuk ke kelas, Steve melihatnya. Dia pun mulai bermain dengan laba-laba itu dan secara tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai, membuat Okta akhirnya melarikan diri. Namun alih-alih mencoba menangkap laba-laba tersebut, Steve justru mengejarnya dengan maksud untuk membunuh, menyebabkan banyak keributan di lorong sekolah. Karena sudah muak, Okta pun akhirnya memutuskan untuk bertindak dengan menggigit pipi Steve sebelum akhirnya melarikan diri melalui jendela. Pada adegan berikutnya, Darren bergegas kembali ke sirkus dan memohon kepada Larten untuk menyelamatkan nyawa temannya. Khawatir akan dampak yang akan ditimbulkan jika manusia yang mengetahui keberadaan mereka, Larten pada awalnya menolak untuk membantu. Namun ia akhirnya setuju untuk memberikan penawaran dengan satu syarat, yaitu Darren menjadi asisten. Hal ini pun membuat Darren harus meninggalkan keluarganya, teman, dan seluruh kehidupan sosialnya. Singkatnya, dia harus mati. Darren yang putus asa untuk menyelamatkan temannya, akhirnya menyetujui syarat tersebut dan menerima darah vampir dari Larten. Setelah itu, mereka pun bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa Steve. Larten segera memberinya obat penawar yang akhirnya berhasil dan membuat Steve kembali pulih. Film pun berlanjut ke beberapa hari kemudian, di mana Darren mulai merasakan tubuhnya bereaksi terhadap darah vampir dari Larten. Dia mulai mengkonsumsi daging mentah. Dia juga sempat mendapat dorongan untuk membunuh dan menghisap darah adiknya. Namun, dia akhirnya menahan diri dari hasratnya dan kembali ke kamarnya. Di sana dia menemukan Larten duduk di pojokan membaca buku-bukunya. Larten kemudian memperingatkan Darren bahwa dia harus meninggalkan rumahnya karena dia adalah ancaman bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Darren awalnya tidak ingin melakukannya, tapi setelah hampir saja melukai adiknya sendiri, dia pun memutuskan untuk pergi. Dia juga tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya, jadi dia memutuskan untuk memalsukan kematiannya. Dan akhirnya, malam itu di atap rumah, Larten membantu Darren untuk mematahkan lehernya, yang membuat semua orang percaya bahwa Darren meninggal secara tidak sengaja karena terjatuh dari kamarnya. Film kemudian berlanjut ke masa kini di pemakaman Darren. Semua teman-temannya, guru, dan keluarganya memberikan penghormatan. Sementara itu, Darren ternyata masih hidup dan sehat di dalam peti mati sambil bermain game di ponselnya. Dan di malam yang sama, Larten akhirnya datang untuk menggali kuburan dan mengeluarkan Darren dari peti mati. Tetapi sebelum mereka bisa pergi, Merle tiba-tiba datang dan menyergap mereka. Untungnya, Larten melawannya dan berhasil menaklukkannya untuk sementara waktu.
Setelah itu, dia membawa Darren ke perkemahan di mana mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Rebecca. Di sisi lain, Steve dilanda kesedihan karena kematian temannya. Akibatnya, dia pun menjauhkan diri dari orang-orang dan menjadi mania ketika rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Suatu hari, dia bahkan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun ketika dia akan melompat, Mr. Tiny datang dan mengatakan bahwa dia mengetahui kehidupan Steve yang malang dan obsesinya menjadi seorang vampir. Dia kemudian menawarkannya kesempatan untuk menjadi seorang vampir. Di sini ketahuan bahwa ternyata Mr. Tiny dan Merlot adalah anggota The Vampanies, dan mereka adalah vampir dari ras yang berbeda yang tidak seperti Lurton dan juga teman-temannya. Hal ini juga mengungkapkan bahwa The Vampanies dan vampir normal adalah musuh bebuyutan. Selanjutnya, Steve yang mendengar semuanya merasa tidak percaya hingga pada akhirnya Mr. Tiny mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Darren masih hidup dan bahagia menjadi seorang vampir, sesuatu yang selalu diimpikan dan dicita-citakan oleh Steve. Steve akhirnya marah mendengar hal tersebut. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, dia pun menerima tawaran untuk menjadi vampir. Sementara itu, Darren perlahan-lahan mulai merasa nyaman di perkemahan bersama orang-orang aneh lainnya. Dia mulai melatih dirinya sendiri dan membantu orang lain dalam tugas mereka. Suatu hari, Darren melihat-lihat foto kehidupan lamanya dan memutuskan untuk menelpon Steve. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Lurton tiba di sana dan merebut telepon dari Darren. Di malam itu juga, Mr. Tiny datang ke perkemahan orang aneh untuk berbicara dengan Lurton dan juga Mr. Toll mengenai Darren. Mr. Tiny merasa bahwa bocah itu memiliki kekuatan bawaan yang istimewa, sehingga Mr. Tiny meminta Lurton dan Mr. Toll untuk menyerahkan Darren. Meskipun mereka bermusuhan, Mr. Toll yang diplomatis dengan sopan mengatakan kepada Mr. Tiny bahwa dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Lurton menginstruksikan Darren untuk tidak meninggalkan camp karena di luar sana sudah tidak aman lagi baginya. Dia kemudian mulai melatih Darren agar dia dapat menjaga dirinya sendiri jika berada dalam masalah. Pada awalnya, bocah itu gagal mengalahkan Lurton, tetapi seiring dengan perkembangan pelatihannya, keterampilan dan kekuatannya pun akhirnya berkembang. Di sisi lain, Merlot mengubah Steve menjadi seorang vampir yang mengerikan, yang memberinya kekuatan yang sangat luar biasa. Steve menjadi lebih jahat dan memutuskan untuk membunuh banyak orang. Korban pertamanya tidak lain adalah guru sejarahnya. Sementara itu, saat Darren mulai merasa lapar, ia mulai haus akan darah. Untuk mengatasinya, Lurton membawanya ke peternakan terdekat dan membius seorang pria. Ia mengatakan bahwa vampir tidak pernah membunuh orang, mereka hanya meminjam darah mereka. Namun, meskipun lapar, Darren tidak dapat menahan dirinya untuk melakukannya, sehingga mereka berdua pun kembali ke perkemahan. Tak lama kemudian, perkemahan yang tenang dan damai tiba-tiba diserang oleh sekelompok vampir yang kejam. Kekacauan pun terjadi saat kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian yang brutal untuk menangkap Darren yang kemudian bersembunyi di dalam ruang kostum dengan Rebecca. The Vampanies menyerang Darren dan perkelahian sengit pun tak terelakkan. Tetapi untungnya, berkat kedatangan Lurton, Mr. Toll dan orang aneh lainnya, perkelahian akhirnya berhasil diredam dan Darren diselamatkan dari malapetaka tersebut. Namun di sisi lain, terungkap bahwa Merlot telah menculik Rebecca. Keesokan paginya, Darren berangkat untuk mencarinya sambil menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian tersebut. Sementara itu, Mr. Tiny menculik keluarganya dengan harapan dapat membawa Darren ke dalam jebakan. Setelah beberapa saat, Darren tiba di rumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan kosong. Ia kemudian melihat sebuah selebaran di atas meja yang mengundangnya untuk datang ke pertunjukan sirkus. Di sisi lain, Lurton juga memutuskan untuk ikut bergabung dan mempersiapkan senjatanya. Di adegan selanjutnya, Darren pergi ke sirkus di mana ia mendapati Rebecca dan keluarganya sedang diikat dan digantung di tembok. Dia juga bingung melihat Steve bersama para vampir. Namun, Steve justru menyerang mantan sahabatnya itu tanpa ragu-ragu, diikuti Lurton yang juga mulai bergumul dengan Merlot.
Karena Darren belum mengkonsumsi darah, dia pun menjadi sangat lemah dan mudah dihabisi oleh Steve. Tetapi Rebecca yang akhirnya mampu membebaskan dirinya, memerintahkan Darren untuk meminum darahnya agar bisa mendapatkan energi. Awalnya, Darren menolak untuk menurutinya, tetapi ketika Rebecca meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, Darren pun akhirnya mau untuk menghisap darahnya. Di tempat lain, Lurton yang terluka sangat parah menggunakan kekuatan terakhirnya dan menikam Merle tepat di jantungnya. Setelah itu, Darren mulai berkelahi lagi dengan Steve. Pada saat bersamaan, Mr. Tiny ternyata menonton dari kejauhan. Karena merasa sudah muak, dia memutuskan untuk turun tangan dan mencoba untuk menghentikan mereka. Mr. Tiny juga kembali menghidupkan Merle dan menggunakan kekuatan spesialnya dengan mengubahnya menjadi makhluk kerdil. Dia kemudian meminta Darren dan Steve untuk ikut bersamanya, dan karena kagum dengan kekuatannya, Steve pun segera mengikuti permintaannya. Dan di sisi lain, Darren tetap menolak ajakan tersebut. Adegan selanjutnya terlihat Lurton sudah menghipnotis keluarga Darren dengan tujuan untuk membuat ingatan mereka benar-benar terhapus. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengingat kejadian aneh yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Dan disinilah akhirnya film pun berakhir ketika Darren kembali ke camp, di mana semua orang aneh menyambutnya dengan hangat dan membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film setiap hari. Sampai jumpa dan sehat selalu.